Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Orang yang menyatakan diri mengenal Allah, hidupnya selalu didasarkan pada kasih. Karena orang yang mengenal Allah pasti selalu tahu bagaimana caranya mewujud menyatakan kasih Allah yang telah dirasakannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Putramu yang tunggal menampakkan diri sebagai manusia, dan kami mengenalnya sebagai sesama kami. Semoga hidup kami pun selaras dengan hidupnya di dalam setiap langkah hidup kami di dalam persiaran di dunia ini. Berikanlah kami keberanian untuk tidak lari dari masalah, tetapi mencari solusi untuk menghadapi masalah yang ada di hadapan kami, untuk memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes jelas dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tetap mengutamakan egonya, tidak mau memakai masker, tidak mau menjaga jarak, tidak mau mencuci tangan, berarti ia tidak mencintai keluarganya dan ia tidak mengenal Allah. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, kadang cinta yang egois, cinta yang cemburu buta akan justru merusak apa makna dan arti cinta itu sendiri. Cinta kasih yang tepat dan benar itu selalu menyelamatkan. Cinta kasih yang tepat dan benar itu tidak merusak masa depan atau tidak mengambil hak yang bukan menjadi haknya. Seringkali kita merasa berhak untuk bebas, sehingga tidak mau memakai masker, sehingga tidak mau menjaga kebersihan, sehingga tidak mau membuang sampah pada tempatnya, dengan alasan bahwa masih ada orang yang bisa membersihkan, masih ada orang yang bisa mencintai dan memperhatikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa Allah adalah kasih. Jangan katakan bahwa kita mengenal Allah, beriman dan berdoa, tetapi hidup kita penuh dengan kebencian. Hidup kita penuh dengan rencana-rencana busuk yang hanya sekedar mencari orang yang bisa dipersalahkan. Di dalam hidup kita diajak melalui potensi, talenta, kemampuan, bakat, kecerdasan yang kita miliki untuk berbagi kasih, untuk mewujudkan kasih itu di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang kita jumpai, yang kita temui, baik di jalan, di dalam keluarga, di dalam hidup bermasyarakat, akhirnya melihat kasih Allah yang sungguh nyata di dalam kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Di dalam Injil Markus hari ini sangat menarik berbicara mengenai kasih. Seringkali kita merasa mencintai, merasa memiliki ketika kita mendapat sesuatu daripadanya, ketika kita mendapatkan apa yang kita kehendaki dari sesama kita atau orang yang kita cintai. Tetapi hari ini orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mungkin biasa memberi kepada kita, membutuhkan sebuah dukungan, membutuhkan sebuah support, membutuhkan sebuah bantuan. Seringkali apa yang terjadi? Kita seolah-olah tidak mau atau tidak tahu ada persoalan di hadapannya, ada persoalan yang memerlukan pertolongan kita. Di dalam Amsal mengatakan,
Janganlah kita menghalangi kebaikan ketika kita mampu memberikannya. Untuk apa kita menghalangi kalau Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita? Bagaimana kita menyatakan bahwa kita adalah orang beriman tetapi kita tidak tahu caranya mengasihi? Salah satu bentuk mengasihi ialah kita tidak menahan apa yang menjadi hak yang membutuhkan ketika kita mampu memberikan. Tidak mesti dalam bentuk materi, perhatian, waktu, kehadiran, dan kesediaan yang tanpa pamrih di dalam pelayanan. Jangan kita lari dari masalah. Ada persoalan, jangan mencari siapa yang bisa dipersalahkan, siapa yang bisa dijadikan kambing hitam. Bukan itu, tetapi bagaimana kita bahu-membahu mendukung satu dengan yang lain untuk mencari solusi. Itulah cara kerja yang didasarkan pada kasih Allah. Kerja sebagai tim, sebagai gereja yang hidup, sebagai masyarakat yang memiliki jiwa, sehingga tidak mudah untuk dipecah belah oleh berita-berita bohong, oleh orang-orang yang senangnya membuat gaduh, oleh orang-orang yang senangnya mencari panggung atau pamor, membuat rusuh di sana, membuat rusuh di sini, membuat rame di sebuah grup WhatsApp, hanya sekedar untuk mendapatkan panggung. Itu bukanlah perbuatan kasih. Kita diajarkan untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mampu mendamaikan dan menghadirkan kasih Allah di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, kita bisa mulai dari keluarga kita dengan mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita, mencintai orang tua kita dengan membantu mungkin mencuci piring, menyapu lantai, mengepel lantai, menyapu halaman. Ada begitu banyak ekspresi kasih Allah. Jangan katakan kita orang beriman kalau tidak mengerti kasih. Karena dengan tidak mengerti kasih, kita tidak mengenal Allah. Maka buatlah kasih itu sebagai dasar hidup kita untuk menjadikan hidup kita berkat bagi sesama. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Orang yang beriman akan bekerja dan melayani tanpa pamrih. Mereka melayani bukan untuk mencari panggung atau merasa orang yang paling dibutuhkan. Tetapi orang yang melayani, yang memiliki iman yang dilandaskan pada kasih, ia akan bersuka cita karena semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehadiran kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.